harapannya Mas Gibran udah Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpian ini yang ditunggu-tunggu. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Teman-teman pasti masih ingat ya perkataan Gibran sekitar 1 tahun yang lalu dalam deklarasi pasangan calon Prabowo Gibran. Dalam pidato pertamanya sebagai bakal calon wakil presiden waktu itu, Gibran bilang gini, "Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini." Perkataan itu terdengar sangat kuat powernya ya, powerful. Walaupun di satu pihak juga terdengar seperti mengkerdilkan sosok Pak Prabowo. Memberi kesan Pak Prabowo ini nggak berdaya jika tidak ada Gibran. Tapi itu dulu ya, beda sama era Fufu Fafa sekarang ini. Gibran sempat menghilang dan ketika muncul bersama dengan Pak Prabowo, terlihat takut-takut. Namun masih ada persamaan antara dulu dan sekarang, bahwa Gibran ini merasa bahwa bapaknya, Pak Jokowi, merupakan orang terkuat se-Indonesia. Saya kira inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Gibran begitu gercep belusukan meninjau proyek dalam beberapa hari ini. Belum genap seminggu jadi wakil presiden, sudah meninjau 4 proyek besar di Jakarta. Belusukan ini merupakan pencitraan, sebagaimana sudah banyak pihak yang menduga bahwa tujuan akhirnya adalah akan maju nyapres di 2029. Siapa tahu kan, dengan belusukan, publik bakal melupakan soal anak haram konstitusi dan Fufu Fafa. Namanya juga disokong oleh kekuatan politik bapaknya. Ya pede aja kemana-mana, toh nggak bakalan ada yang berani menolak kedatangan Gibran di proyek-proyek itu. Karena kan sudah jadi wakil presiden. Jadi pergilah Gibran ini ya ke proyek-proyek itu. Lengkap dengan rompi dan helm safety. Nggak sekalian aja pakai rompi Putra Mulyono, kayak yang dipakai sama Kaisang. Biar sekalian lengkap identitasnya gitu loh. Sekalian juga memancing komentar para netizen, ya nggak? Apalagi warnanya kan sangat mencolok tuh ya, hitam. Di antara rompi-rompi kuning, pasti sangat kelihatan menonjol dan kelihatan banget kalau di foto. Iya, saya bercanda ya. Kan politik riang gembira katanya. Nah, ada 4 proyek yang ditinjau oleh Gibran ya. Hari Senin, dia meninjau proyek MRT fase 2 di Stasiun Monas. Tuh kan, kalau pakai rompi hitam Putra Mulyono, pasti Gibran bakal kelihatan sekali, walaupun di foto dari jauh. Ya nggak sih? Lalu hari Selasa, dia meninjau proyek LRT. Dilanjut dengan meninjau pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center bersama Menpora dan Wakil Menpora. Dan hari Kamis kemarin ya, dia meninjau proyek pengolahan limbah di Jakarta Utara. Pokoknya seakan jadi yang paling sibuk deh. Saya kira ada upaya dari pihak Gibran untuk menyamakan citra pembangunan infrastruktur dengan bapaknya. Kan Pak Jokowi memang dikenal banyak membangun proyek infrastruktur, sehingga Gibran pun mulai dicitrakan demikian. Jadi makin kelihatan bahwa belusukan ini lebih untuk kepentingan Gibran dan keluarga Jokowi, timbang kepentingan Presiden Prabowo, ya nggak sih? Namun, ada beberapa blunder yang justru terjadi pada saat Gibran melakukan upaya pencitraan ini ya. Ya mungkin karena niatnya itu nggak tulus kali ya, jadi jalannya pun mengalami blunder. Ingatkan apa kata Pak Prabowo, bahwa pemimpin itu harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri ataupun untuk kerabat. Lagian kan memang kentara banget pencitraannya ya. Pemerintahan Presiden Prabowo baru dimulai, baru melantik kabinet dan pejabat lainnya. Kementerian-kementerian kan ada yang dipisah-pisah, ada yang dibikin baru. Lah kok wakil presidennya malah jalan-jalan belusukan ke proyek-proyek. Ini kan kayak waktu sebelum dilantik itu ya. Pak Prabowo menyatakan bahwa pilkada bebas dari intervensi. Si Gibran malah mendampingi pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin mendaftar ke KPU Jawa Tengah. Berlawanan dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo. Nah, kembali ke proyek. Ketika meninjau proyek LRT pada hari Selasa itu, Gibran meminta agar pembangunan proyek itu selesai tepat waktu.
Permintaan Gibran itu mungkin bikin kesal kontraktor proyek itu ya, PT Waskita Karya. Mungkin dalam hati mereka ngomel juga. Ini apa sih, baru jadi wapres, udah meninjau proyek. Emang dia tahu apa soal proyek LRT? Datang-datang minta selesai cepat waktu, kayak bos besar aja. Mungkin begitu ya di dalam hatinya mereka. Loh iya kan? Sebelumnya memang pernah Gibran ini mendatangi proyek LRT. Ujuk-ujuk datang, terus sok mengingatkan untuk selesai cepat waktu. Maka kemudian dari Waskita Karya memberikan tanggapan atas permintaan Gibran itu ya. Ini yang dikatakan oleh Direktur Operasi 1 Waskita Karya, Ari Asmoko. Posisi Direktur Operasi itu pasti orangnya pinter ya. Kata Ari begini, sebagai kontraktor, kami didorong terus mengerjakan proyek LRT Jakarta ini secara tepat waktu dan tepat mutu. Setiap minggu pun dilakukan rapat progres, sehingga potensi percepatan terus dilakukan. Ditambahkan Ari bahwa progres proyek sudah mencapai 32,35%, di mana realisasi itu sudah lebih cepat dari target. Ini model jawabannya menyentil Gibran sebenarnya, menunjukkan betapa kontraktor ini sudah jauh lebih paham ketimbang yang mengingatkan. Kenyataannya ya memang begitu kan. Jawaban ini malah memperlihatkan bahwa Gibran itu banyak nggak taunya. Saya yakin kalau diadu debat sama pihak Waskita Karya ya, Gibran emang berani. Menangnya hanya karena dia anak Jokowi aja kan. Itu blunder pertama ya. Blunder kedua, ini sebenarnya duluan terjadi ketika Gibran meninjau proyek MRT. Namun jadi berita belakangan ini karena videonya yang viral. Karena video itu viral, maka soal Fufu Fafa ya viral atau trending lagi. Setelah melakukan peninjauan terowongan MRT, kan Gibran kemudian dihadang oleh para awak media. Ketika ditanya soal apa harapan Gibran terkait proyek MRT, bukannya menjawab pertanyaan wartawan itu, Gibran malah memberikan mikrofon kepada wakil menteri yang mendampinginya waktu itu dengan menyebut bahwa Wamen itu sebagai user. Saya nggak menemukan penjelasan ya soal siapa wakil menteri yang dimaksudkan. Bisa jadi sih dari Kementerian Perhubungan ya. Video ini cukup viral di media sosial. Saya melihatnya di media sosial X. Ini videonya sudah diedit sedikit ya, dikasih teks sama netizen ya. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user loh. Sebagai user. Sebagai ini yang ditunggu-tunggu. Apakah pertanyaan dari awak media itu segitu complicatednya ya, segitu rumitnya sehingga Gibran tidak bisa menjawab? Aneh ya, dia sendiri kan minta agar proyek MRT itu selesai tepat waktu. Kenapa nggak langsung aja jawab pertanyaan wartawan itu ya? Kalau kayak gitu kan malah jadi blunder. Begitu ramai para netizen mengomentari kelakuan Gibran ini. Kalau dilihat di video itu, mukanya juga kayak nggak serius gitu ya. Kayak lagi males mikir, atau memang nggak bisa mikir kali ya. Bahkan para netizen menyamakan Gibran dengan Pak Jokowi. Katanya hanya model pencitraan, kerjanya itu zong. Lalu ada netizen yang menduga bahwa tujuan belusukan Gibran itu sekedar untuk bikin konten saja, agar ada alasan buat para buzzernya untuk memuji-muji. Lalu ada juga netizen yang bilang, salah wartawannya. Sudah tahu bakal kayak gitu, masih nanya dadakan. Harusnya kan pertanyaan disetor dulu. Maksudnya disetor ke Gibran dulu biar dia tahu apa pertanyaannya. Dan sudah merencanakan jawabannya dari rumah. Tentu saja kejadian ini pun jadi berita di media. Sekelas wakil presiden gitu loh. Saya duga para pejabat yang hadir di sana waktu itu ya pasti ngetawain kelakuan Gibran ini. Namanya masih minim pengalaman dan pengetahuan ya. Mereka itu pasti ngebatin ya ngomong dalam hati. Ini anak kalau bukan karena anak presiden pasti nggak bakal jadi wakil presiden. Ngejawab pertanyaan gampang dari wartawan aja pakai ngeles gitu loh. Kok nggak malu ya? Kalau saya sih menduga bahwa Gibran ini lagi belaga sebagai wakil presiden yang bisa memerintah wakil menteri. Jadi show off ya atau memamerkan kekuasaannya di depan para wartawan.
Namun karena tidak sesuai dengan pamornya sendiri, jadi yang ada ya blunder, kayak bocah yang sesuka hatinya, seakan masih menjadi anak seorang presiden, semau gue aja. Bukannya bikin citranya naik, malah jadi makin luntur aja, makin gak ada karismanya, makin fufu fafa. Nah, lanjut. Blunder ketiga berasal dari akun media sosial Gibran di Instagram. Ini ketahuan dari kejelian mata para netizen ya. Jadi Gibran itu memposting kegiatannya belusukan di proyek-proyek itu di Instagram. Dalam postingan yang menunjukkan kunjungan Gibran ke terowongan MRT, seorang netizen memberikan komentar. Katanya gini, yang gua tahu yang suka belusukan itu cuma pemulung. Oleh Gibran, komentar negatif ini kemudian dipin atau diletakkan sebagai komentar paling atas. Sama kayak di video YouTube ya. Dan Gibran juga memberikan jawaban singkat. Ya Pak, katanya. Ini jawaban khas Gibran yang biasa dia pakai untuk netizen yang memberikan komentar negatif. Dulu ya, sebelum era Fufu Fafa, ketika Gibran masih aktif di media sosial X. Tindakan Gibran mempin komentar netizen itu menimbulkan tanggapan negatif juga dari para netizen. Bahkan saking ramainya komentar, kejadian itu jadi berita media ya. Para netizen mengkritik dan menyamakan aksi Gibran ini dengan Ridwan Kamil. Dulu kan pernah ya Ridwan Kamil ini juga ngepin komentar kritis netizen di akun Instagramnya. Selain dibully oleh sesama netizen, aksi ngepin itu berujung dipecatnya netizen itu dari pekerjaannya. Para netizen menyebut bahwa aksi Gibran mempin komentar netizen itu juga demikian, akan menyebabkan netizen lain membuli netizen itu. Seakan Gibran sedang memainkan strategi cuci tangan. Dengan kata lain, Gibran akan membiarkan atau menimbulkan permusuhan di antara sesama rakyat. Gibran juga dikecam sebagai orang yang dikasih kekuasaan malah sok paling berkuasa. Dianggap tidak belajar dari kasus Ridwan Kamil. Sehingga Gibran juga disebut masih berkelakuan seperti bocah. Nah, mungkin karena baru sadar bahwa tindakannya itu malah berbalik jadi blunder. Atau karena nggak mau direndahkan levelnya karena disamakan dengan Ridwan Kamil, maka pihak Gibran kemudian meng-unpin komentar netizen tadi ya, nggak jadi dipin. Sesudah di-unpin, jadi viral lagi, karena netizen kemudian menyebarkan foto screenshot postingan Instagram Gibran itu, dari yang ngepin before ya, terus lepas pin after, before afternya ada. Dan mengundang komentar lagi, mayoritas negatif sih. Netizen mengkritik bahwa walaupun sudah jadi wakil presiden, tapi Gibran masih mau bergaya main medsos ala Cili Pari. Pun dia di X ya, yang pakai nama perusahaan cateringnya. Ya namanya juga berasa masih jadi anak presiden ya, biasa seenaknya sendiri, banyak yang bantu. Segala pejabat mau nggak mau hormat dan nurut sama dia. Dia masih berasa jadi seorang wali kota Solo yang punya bapak seorang presiden. Sehingga masih merasa apapun yang dia lakukan, gak bakal ada orang yang berani mengkritik karena bapaknya kan orang nomor 1 di negeri ini. Dia kadang lupa bahwa bapaknya sudah lengser. Dan orang nomor 1 sekarang adalah Pak Prabowo, yang sebenarnya dia takuti ya saya kira ya. Namun ketika lagi terpisah dengan Pak Prabowo, Gibran ini balik lagi ke setelan awal. Jadi berasa sebagai anak presiden. Namanya juga masih suka mainan ya. Semuanya nggak dianggap serius. Gimana mau diminta bertanggung jawab penuh kalau dia sendiri mendapatkan jabatan karena cawe-cawe paman dan bapaknya. Siapa anak muda di Indonesia yang bisa bernasib sama dengan Gibran? Kalau yang sekedar punya paman di MK sih pasti banyak. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang pamannya mau jungkir balik melanggar etik demi keponakannya bisa maju di Pilpres kan? Sifat dan sikap memang sulit untuk diubah ya. Yang mau caper malah jadi blunder. Gak mau kalah dia sama menteri-menteri yang juga blunder. Kita lihat saja perkembangannya ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.